Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai regresi berganda. Regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk melihat ada tidaknya pengaruh arah dan kekuatan pengaruh antara dua variabel bebas atau X atau lebih terhadap satu variabel terkait atau Y. Terikat, maksudnya terikat. Dari analisis regresi ini, kita bisa melihat yang pertama itu ada tidaknya pengaruh, yang kedua arah pengaruhnya, yang ketiga kontribusi pengaruhnya, dan keempat meramal variabel Y. Persamaan regresi berganda dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Y sama dengan dependen atau dependen yang diprediksi. A. Harga konstan. B. Angka variabel dependen. X. Nilai variabel independen yang ditentukan. Contoh penelitian regresi berganda yaitu judul penelitian, pengaruh kecemasan belajar dan kesulitan belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 8 SMP Negeri 1 Bone. Di sini terdapat ada 3 variabel. Yang pertama itu kecemasan belajar, yang kedua kesulitan belajar, dan yang ketiga hasil belajar. Hipotesis deskriptif, H0 tidak terdapat pengaruh secara simultan antara kecemasan belajar dan kesulitan belajar terhadap hasil belajar. H1 terdapat pengaruh secara simultan antara kecemasan belajar dan kesulitan belajar terhadap hasil belajar. Selanjutnya itu adalah kaidah pengambilan keputusan. Tolak H0 jika signifikansi lebih besar dari maksudnya lebih kecil dari 0,05 dan diterima H0 jika signifikansi lebih besar 0,05. Untuk menentukan 4 ini, kita harus memasukkan ke aplikasi SPS dahulu. Pertama, kita harus mengcopy data ini. Setelah itu Ctrl C, lalu masuk ke aplikasi SPSS lagi, data view. Nah, ini. Lanjut ke variable view untuk ngedit. Pertama namanya diubah menjadi X1. Yang kedua X2. Yang ketiga Setelah itu kita kembali ke label. Yang pertama itu adalah kecemasan belajar. Yang kedua kesulitan belajar. Yang ketiga hasil belajar. Setelah itu kita kembali lagi ke data view. Nah, ini hasilnya. Setelah itu
masuk ke analyze, non-parametric, logasi dialog, sampel, kecemasan belajar, dan kesulitan belajar dan hasil belajar kita pindahkan ke sebelah. Tujuan kesulitan dan hasil belajar. Setelah itu kita klik OK. Nah, inilah hasilnya. Hasil dari uji normalitasnya. Jadi hasilnya normal ya, karena 0,200 di atas dari 0,05. Selanjutnya kita akan menguji linear atau tidak. Pertama-tama masuk ke analyze lagi, confirm means, setelah itu kecemasan belajar ke independent list, sedangkan kesulitan belajar ke independent juga. Hasil belajar pindah ke atas, yaitu dependent list. Setelah itu kita masuk ke option, klik test for linearity, klik continue, OK. Jadi kita lihat lagi definition from linearity, signifikansinya adalah 0,059. Hasilnya linear ya. Kita akan menguji regresinya. Pertama kita masuk ke analyze, regression, linear. Selanjutnya kecewasan, masuk ke independen. Kesulitan belajar, masuk juga ke independen. Sedangkan hasil belajar naik ke atas, dependen, masuk ke dependen. Selanjutnya kita masuk ke statistik, deskriptif, lalu continue. Selanjutnya kita OK. Kita hanya akan menggunakan ketiga ini. Yang pertama itu tabel ANOVA untuk menentukan ada tidaknya pengaruh. Di sini bisa kita lihat signifikansinya adalah 0,000, karena signifikansinya ya segitu, lebih kecil dari 0,05. Maka artinya tolak H0 dan terima H1, sehingga kesimpulannya terdapat pengaruh secara simultan antara kecemasan belajar dan kesulitan belajar terhadap hasil belajar. Itulah hasilnya, terdapat pengaruh secara simultan antara kecemasan belajar dan kesulitan belajar terhadap hasil belajar. Jadi jawabannya di sini ada pengaruh. Selanjutnya yang kedua, yaitu arah pengaruhnya. Sebelumnya kita menggunakan persamaan yang berbeda dari regresi sederhana, yaitu ini. Jadi langsung saja kita copy. Kita menentukan A atau nilai konstan dengan melihat di tabel koefisien. Konstannya adalah 102,060. Sedangkan kecemasan belajar minus 152. Yang terakhir kesulitan belajar minus 180. Nah, kita masukkan ke sini. (102,060). Di sini kurang ya, seperti yang tadi. Di sini kita masukkan 0,152.
Dan kita tulis di sini X2-nya, kemudian kurang 0,180. Di sini juga X2-nya jadi arahnya negatif. Jika X naik, maka Y turun. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, kita akan menentukan kontribusi pengaruhnya. Pada tabel model summary, di sini kita fokus kepada R square-nya untuk menentukan seberapa besar kontribusi dari variabel ini. Di sini hasilnya 0,283. Jadi kita masukkan di sini 0,283 dikali 100%. Dan hasilnya adalah 28,3%. Jadi, hasil dari kontribusi kecemasan belajar dan kesulitan belajar terhadap hasil belajar sebesar 28,3%. Sehingga, sementara sisanya sebesar 71,7%. Merupakan pengaruh yang tidak diteliti oleh peneliti. Nah, kita akan meramal variabel Y. Langsung saja kita copy persamaan yang ada di atas. Dan X1 di sini kita ganti dengan nilai yang ada pada tabel kecemasan. Contoh, kita ambil yang paling di atas yaitu 86, lalu kita masukkan ke dalam sini. Dan untuk kesulitannya, kita ambil angka 87. Lalu kita masukkan lagi ke sini. Maaf, B1-nya di sini masih sama dengan persamaan di atas. Jadi langsung saja kita copy saja. Sama dengan 102,060 dikurang 13,072. Ini hasil dari 86 dikali 0,152 dan dikurang 15,66 yang merupakan hasil dari 87 dikali 0,180. Jadi hasil dari 102,060 dikurang 13,072 dikurang 15,66 yaitu Y sama dengan 73,328. Jadi cara menafsirkannya yaitu jika kecemasan belajar 86 dan kesulitan belajar 87, maka hasil belajar sebesar 73,328. Kita lihat ke sini, angkanya 71. Hasil yang kita dapatkan tadi mendekati. Oke? Dari keempat ini, sudah terjawab. Jadi itulah tadi tutorial dari saya mengenai regresi berganda.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.